Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, malam ini kita membahas hadis terakhir dari hadis Arba'in dan Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis ke-50. Bagi yang belum menyaksikan atau mempelajari hadis Arba'in ini, bisa pelajari dengan dua cara. Pertama, di website rumaiso.com sudah ada pembahasan dari hadis 1 sampai 49. Kemudian di website atau tadi di website, sekarang di channel Rumaiso TV itu ada bahasan juga, bisa lihat di dua playlist. Pertama di kajian remaja, karena ini kan sebenarnya kajian remaja yang kita bahas dari bulan Ramadan, dari bulan berarti apa? April, Mei, Juni dan Juli ini. Alhamdulillah bisa kita rampungkan malam ini. Kemudian bisa lihat juga ada daurah kami di playlist channel Rumaiso TV juga, daurah hadis Arba'in secara lengkap dengan pembahasan yang sangat ringkas, tapi dapat faedah-faedah yang berharga di situ. Juga ada kaidah-kaidah dalam hadis yang bisa dipetik. Itu kami bahas dalam daurah sekitar 3 hari. Ya, daurah sekitar 3 hari, kajian singkat diadakan di situ, langsung di pesantren Darus Sholihin. Mudah-mudahan yang lainnya bisa punya kesempatan untuk mengikuti kajian serupa di Darus Sholihin setelah masa pandemi berakhir biiznillah. Nah, kita bahas hadis ke-50. Saya belum muat ya di website rumaiso.com, nanti menyusul. Karena saya lihat ada fawaid tambahan juga di Jamil Ulum wal Hikam. Walaupun di pembahasan Fathul Qawil Matin karya Syekh Abdul Muhsin itu begitu ringkas, setelah hadis disebutkan kemudian penjelasan hadis. Lantas dibahas cuma 2 fawaid saja, 2 faedah yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qawil Matin karya Syekh Abdul Muhsin Al-Badar. Pemirsa sekalian dan juga rekan-rekan yang menyiarkan lewat channel TV yang lainnya dari rekan-rekan RTVC dan juga Zoom Kobar Islam Academy. Nah, perlu dipahami, Jamil Ulum wal Hikam dan hadis Arba'in itu diawali dengan hadis niat innamal a'malu binniyat, kemudian ditutup dengan penutupan yang bagus sekali, yaitu ditutup dengan zikir. Biasa para ulama punya maksud tertentu ya. Ini dibuka dengan apa, ditutup dengan apa, begitu. Mereka punya tujuan tertentu dalam hal ini. Intinya, hadis yang jadi penutup ini adalah hadis yang utama sekali, dibuka dengan niat dan ditutup dengan zikir, agar memang akhir hidup kita ya bisa senantiasa berzikir, dan itu yang jadi penutup amalan kita. Ya, itu yang jadi penutup amalan kita. Dan kita lihat hadis ini, saya bacakan al-hadisul khamsun. Ya, hadis ke-50, al-hadisul khamsun, hadis ke-50. Nah, hadis ke-50 ini dari Abdullah bin Busr. Ya, dari Abdullah bin Busr, di mana ia menyebutkan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seseorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditemui. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditemui oleh seseorang. Faqal, maka orang tersebut berkata, ya, orang tersebut berkata, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, ajaran Islam itu banyak sekali. Syariat Islam itu banyak sekali. Qad kathurat alaina.
ajaran Islam itu banyak sekali dan membebani kami gitu. Mereka rasa terbebani untuk ini. Qad kasrat alaina. Fababun natamassaku bihi jami'un. Terus bagaimana cara kami mengamalkan itu semuanya? Ya. Bagaimana kami itu mengamalkan itu semuanya? Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, la yazalu lisanuka radban min zikrillah azza wa jalla. La yazalu lisanuka radban min zikrillahi azza wa jalla. Min zikrillahi azza wa jalla. Kharajahul Imamu Ahmadu bihadzal lafzi. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz seperti ini. Ya. Dari sini hadis riwayat Ahmad. Nah, kesimpulannya di sini, kalau dari Fathul Qawil Matin, ya, di mana tadi Nabi SAW menjawab, la yazalu lisanuka radban min zikrillah, itu mimma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu semangatnya para sahabat dalam bertanya tentang urusan dunia. Maaf, tentang urusan agama mereka. Semangatnya para sahabat atau para sahabat begitu bersemangat dalam bertanya berkaitan dengan urusan agama mereka. Jadi mereka bertanya tentang urusan agama mereka. Kalau kita paling ya cuma seputar dunia saja, seputar gimana utang kita bisa lunas, seputar ini, seputar itu. Sahabat pentingkan urusan agama. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah dan rutin melakukan zikir tersebut. Ya, dan rutin melakukan zikir tersebut. Hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah dan rutin melakukan zikir tersebut. Nah, itu kata Syekh Abdul Muhsin di dalam kitabnya Fathul Qawil Matin. Adapun dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam, Imam Ibnu Rajab itu menjelaskan ringkasannya, Allah telah merintahkan pada orang beriman untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, atau memerintahkan kepada Allah banyak berzikir. Wa madaha man dzakarahu kadzalik. Allah itu memuji orang-orang yang banyak berzikir ini. Di antaranya pujiannya seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah setiap pagi dan petang. Dan ini sekaligus juga ajakan. Dalam ayat ini sekaligus juga ajakan untuk rutin membaca zikir pagi petang. Begitu juga dalam firman Allah surat Jumu'ah ayat 10. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, atau banyak berzikirlah kepada Allah la'allakum, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, itu ayat yang menerangkan keutamaan zikir, di mana kita diperintahkan zikir yang banyak. Dan Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan di antaranya surat Jumu'ah ini, Syekh As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman itu mengatakan, yang dimaksudkan dengan zikir yang banyak di sini, kita memperbanyak zikir setiap momen-momen tertentu, setiap ada momen tertentu, atau merutinkan zikir pagi petang. Jadi merutinkan zikir pagi petang dan
memperbanyak zikir atau berzikir ketika momen tertentu. Jadi zikir pagi petang masuk dalamnya. Kemudian ada zikir momen tertentu, hujan turun kita baca apa, kemudian hujan berhenti kita baca apa, petir kita itu dengar suara gitu kita baca apa, ketika kita dapat musibah kita ucapkan apa, ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, pakai baju, lepas baju, masuk rumah, keluar rumah, ya. Kemudian ketika hujan turun, tadi ya sudah. Ketika ada yang bersin, ada yang jawab bagaimana, terus yang bersin itu ucapkan apa lagi, ketika makan baca apa, selesai makan baca apa. Nah, itu namanya zikir pada momen tertentu. Seorang muslim ya harusnya rutinkan seperti ini. Dia bisa lihat bacaan-bacaan seperti ini ada di buku, kalau di pasaran itu cari saja terjemahan Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani. Dan juga kita tahu Nabi SAW itu yazkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW terus berzikir pada setiap keadaan. Di antara maksudnya di sini adalah berzikir dalam setiap keadaan, yaitu ya, dia berzikir mau dalam keadaan dia berjalan, ya dia lagi berkendara, atau dia lagi duduk, bahkan dia lagi berbaring, bahkan sampai masalah hubungan intim pun, nah itu ada zikirnya. Setiap keadaan Nabi SAW itu ada zikirnya. Itu pengertiannya ini. Pengertian para ulama ketika bahas hadis tadi. Rasulullah SAW itu berzikir dalam setiap keadaan. Dan pembahasan ini ada di ya, tentang zikir ini, termasuk hadis ini juga nanti bisa dilihat di pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah. Sini saya jelaskan dua di sini ya, berzikir dalam setiap keadaan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu berzikir dalam setiap keadaan. Ini saya bacakan hadisnya, dan ini pernah saya bahas juga di rumeso.com. Saya kasih linknya di YouTube ya. Hadis ini maksudnya di antara pengertiannya, karena Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli ahyanihi, maksudnya Rasulullah SAW itu nanti tergantung keadaannya ya, itu berzikir. Nah, kalau kita lihat di sini keadaannya, berarti kalau membaca Al-Quran, ini kan zikir yang paling afdol. Untuk orang yang junub nggak boleh baca. Sebagaimana ada hadis yang sebutkan Nabi SAW tidaklah melarang dari membaca Al-Quran sedikit pun kecuali dalam keadaan junub. Jadi orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Kalau terlintas saja ini beda ya, namun dia tidak boleh baca Al-Quran. Sedangkan kalau membaca zikir, ini ada perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab. Beliau katakan bahwa hadis ini, yaitu tadi Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli ahyanihi, ini adalah dalil bahwa zikir tidaklah terlarang karena hadas dan junub. Jadi orang yang berhadas, hadas kecil maupun hadas besar, tidak terlarang berzikir, termasuk wanita haid. Wanita haid itu tidak dilarang berzikir, maka wanita haid masih boleh baca zikir pagi petang. Ya, wanita haid itu masih boleh baca zikir pagi petang. Itu pembahasan zikir. Jadi zikir dengan Al-Quran berbeda ya. Kalau Al-Quran untuk yang junub tidak boleh baca.
Tapi kalau haid, pendapat yang paling kuat untuk wanita haid masih boleh baca Al-Quran. Yang tidak boleh menyentuh. Sedangkan untuk yang hadas secara umum selain junub tadi masih boleh zikir. Yang junub juga boleh zikir. Jadi dibedakan untuk yang junub tadi antara membaca Al-Quran dengan berzikir. Kalau berzikirnya dia masih boleh. Namun kalau untuk membaca Al-Quran untuk yang junub tidak boleh. Nah, bisa jadi kan ada yang sebelum tidur itu dalam keadaan junub. Bisa jadi ada yang sebelum tidur itu dalam keadaan junub. Nah, pertanyaannya, kan dia anjuran tetap baca zikir petang kan ada, zikir sebelum tidur kan ada. Padahal di situ ada ayat Al-Quran juga. Bacaan zikir petang itu ada ayat Al-Quran, ada ayat kursi, ada Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Nah, itu ada kan? Itu kan dibaca sebelum tidur juga. Kalau ayat kursi kan dibaca sekali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas itu kan dengan cara sebelum tidur kita kumpulkan dulu kedua tangan, terus ditiup, lalu kemudian bacakan Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, nah terus diusap. Ulang lagi, ya. Tangan ditiup, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kemudian diusap ke badan yang bisa dijangkau. Ulang sampai 3 kali. Nah, adapun tadi membaca ayat kursinya bagi yang junub, yang baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas bagi yang junub. Kalau itu lagi baca Al-Quran ya, Syekh Dr. Khalid Al-Musli itu katakan masih boleh karena niatannya untuk berzikir bukan tilawah Al-Quran. Jadi yang junub tadi masih boleh membaca ayat kursi. Tapi dengan tujuan zikir sebelum tidur. Dia juga boleh baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas karena itu rutinitas sebelum tidur. Jadi tergantung maksud ya kita membacanya. Sama seperti gini, ketika sujud kan kita tidak boleh baca ayat Al-Quran. Namun ada doa dari ayat Al-Quran, doa dari ayat Al-Quran yang kita baca ketika sujud. Tujuannya bukan tilawah Al-Quran, namun tujuannya itu membaca doa. Maka seperti itu tidak terlarang. Maka ketika kita sujud kita masih boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini kan doa yang ada dari ayat. Namun masih boleh baca ketika kita itu sujud karena niatannya bukan tilawah Al-Qur'an namun niatannya baca doa. Jadi bedakan, tergantung niat saja kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, tentang keutamaan zikir lagi ada disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Hasan Al-Basri, ahabbu ibadillahi ilaihi aktsaruhum dzikra. Hamba Allah yang paling cintai itu adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Juga kata Ka'ab, man aktsara dzikrallahi bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia akan terhindar dari sifat munafik. Ya, dia akan terhindar dari sifat munafik. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan terhindar sekali lagi dari sifat munafik. Dan di sini dijelaskan oleh Ibnu Rajab, kenapa kok sampai orang yang banyak zikir itu terhindar dari sifat munafik? Nah, di sini beliau berikan isyarat, coba lihat surat Al-Munafikun ayat paling terakhir. Di situ ditutup. Ya. Di situ ditutup, walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah khabirum bima ta'malun. Nah, di sini khutimat suratul munafikin bi amri bi dzikrillah. Nah, coba kita lihat ayat ke-10-nya dulu. Nah, ini
disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dikaitkan dengan zikir di sini. Jadi jangan sampai orang itu lalai dari zikir karena harta, karena anak. Siapa yang lalai dari zikir karena urusan harta, berarti urusan dunianya maupun juga anaknya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini seperti tadi disebut dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9. Kemudian ada juga perkataan dari sebagian sahabat lagi. Alamatu hubbillahi kasratu dzikrihi fa innaka lan tuhibba syai'an illa aksarta dzikrahu. Tanda mencintai Allah itu adalah dengan seorang itu banyak berzikir kepada Allah. Karena pasti seseorang itu kalau dikatakan cinta pada sesuatu, pasti dia sebut-sebut terus. Itu bahasa bebasnya. Karena kalau seseorang itu mencintai sesuatu, pasti dia sebut-sebut terus. Dan kalau kita lihat dari para ulama juga memang mereka orang-orang yang banyak zikir. Ada yang pernah bertanya kepada Umair bin Hani, "Mana rolisanaka yaftur? Fakam tusabbihu kulla yaumin." Kami tidak pernah melihat lisanmu itu jadi futur, artinya terus kok kami lihat lisanmu itu zikir terus. Emangnya kamu itu sehari itu berzikir berapa kali, bertasbih berapa kali? Dia katakan mi'atu alfi tasbihatan. Mi'atu alfin tasbihatin, yaitu dia membaca 100.000 kali tasbih. 100.000 kali tasbih. Dan dia di sini dikatakan hitung 100.000 kali tadi itu dengan jarinya. Kemudian ada juga sebagian dari para ulama pernah ada sebagian mereka itu ada ketika itu bersama dengan Ibrahim bin Adham, seorang ulama. Ini pernah kita cerita tentang kisah Ibrahim bin Adham itu di hadis ke-19. Nanti bisa cek lagi videonya. Judulnya itu Jagalah Allah itu. Pernah saya sebutkan video hadis ke-19 itu sampai berapa video itu. Tiga video di channel Rumeso TV itu. Nah, Ibrahim bin Adham ini seorang ulama. Ia berkata, "Fakuntu kullama istaqaistu minal lail." Aku itu, ketika aku terbangun di malam hari, yaitu ulama ini lihat Ibrahim bin Adham ya. Aku ketika bersama Ibrahim bin Adham dan aku itu terbangun di malam hari, wajadtuhu yazkurullah. Aku lihat Ibrahim bin Adham itu zikir terus pada Allah. Summa azzi nafsi bihadhil ayah. Kemudian aku teringat dengan ayat dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Banyak zikir ini, keadaan Ibrahim bin Adham kan tadi banyak zikir. Itu adalah karunia yang Allah berikan bagi siapa saja yang Allah itu inginkan. Ibnu Rajab katakan kalau orang itu sudah sampai tingkatan iman yang bagus, maka zikir tadi tidak ada rasa berat sama sekali. Zikir tadi dilakukan tanpa rasa berat sama sekali. Dan itu jadi kelezatan untuk mereka ketika mereka itu berzikir. Kemudian ada lagi di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu membahas tentang keutamaan zikir. Di Ibnu Rajab Al-Hambali itu membahas juga tentang keutamaan zikir. Beliau buat pasal sendiri.
beliau katakan bahwasanya Allah itu mewajibkan pada kaum muslimin ayazkuruhu untuk mengingat Allah kula yamin wa lailatin khamsa marrat. Ya, sehari semalam minimal itu 5 kali. Itu minimalnya. Nah itu. Jadi ada beliau buat fasal sendiri, faslun fi wadha'i bidzikri wal muwadzafa fil yaumi wal lailah. Itu tentang tentang zikir ini, wadhaifnya, keutamaannya, dan bagaimanakah membacanya tiap siang dan malam. Yang jelas memang kita zikir itu tiap waktu, tetapi ada waktu tertentu. Seperti kita ditekankan di sini kata Ibnu Rajab, baca zikir ba'da sholat wajib. Kemudian kita juga dianjurkan baca zikir pagi petang. Kalau mau baca di sini kata Ibnu Rajab, kalau dia memilih pendapat, bacanya itu setelah sholat subuh, yang itu tidak ada sholat sunnah ba'diyahnya, sholat asar juga tidak ada sholat sunnah ba'diyahnya. Juga beliau anjurkan lagi kalau mau tidur baca zikir. Dan beliau anjurkan di sini kata Ibnu Rajab, fa innahu yustahabbu lahu alla yanama illa ala taharatin. Kalau tidur disunahkan dalam keadaan berwudu. Kemudian ada zikir-zikir lagi di malam hari ketika bangun tidur misalnya. Maka siapa yang jaga zikir-zikir tadi? Zikir ba'da sholat, zikir setelah sholat subuh dan sholat asar tadi, berarti zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, zikir ketika bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ketika dia mau berwudu, ketika dia mau tahajud, ya. Maka kata Ibnu Rajab, faman hafadha ala dzalik, siapa yang jaga zikir-zikir pada momen-momen tadi, lam yazal lisanuhu rotban bi dzikrillah fi kulli ahwalihi. Itu pasti dia dikatakan orang yang lisannya senantiasa basah dengan zikir. Artinya memang dia orang yang rajin zikir. Dia berzikir fi kulli ahwalihi, dalam setiap keadaan. Tadi ya, ba'da sholat 5 waktu, kemudian zikir pagi petang, kemudian mau tidur, setelah bangun tidur, kemudian ketika di malam hari lagi dia banyak beristighfar. Walaupun memang kita setiap waktu diperintahkan untuk berzikir, namun ada waktu-waktu tertentu yang kita lebih ditekankan untuk berzikir di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Baik, nanti ada pertanyaan bisa kami jawab. Dan untuk pertemuan besok malam dan seterusnya, saya akan bedah. Sebenarnya buku ini nggak dicetak lagi karena ini buku cetakan lama saya. Tapi yang ada di penerbit Rumayso ini buku ini kecil. Saya jadikan kecil. Karena kalau besar itu saya membahasnya panjang lebar dengan mengungkapkan dalil-dalil dan perbedaan pendapat tentang kurban. Ada buku ini, buku saku, ini bisa dimiliki di penerbit Rumayso, bisa hubungi 0852 00 171 23 kali, 0852 00 171 23 kali. Ini toko Urwaifi ya, 0852 00 171 222 ya. Pesan buku kurban. Tapi cuma tersedia buku saku. Buku saku ini bisa dibagi ke yang mau berkurban, panitia kurban juga bisa memilikinya ya. Ya, bisa diperoleh ini. Ada ini barengan dengan buku berhaji, ada buku lagi amalan awal Dzulhijjah. Namun buku ini secara lebih lengkap, ini dulu pernah diterbitkan Pustaka Muslim. Saya punya 2 buku sebenarnya dulu. Pertama panduan kurban dan akikoh, ini lebih ada dulu. Panduan kurban dan akikoh. Ya. Mudah-mudahan saya bisa buat e-booknya nanti. Tapi saya harus kuatkan pendapat yang lebih roji lagi, karena ada beberapa pendapat yang saya kuatkan berbeda dengan pendapat yang dulu. Seperti misalnya dulu saya tidak bolehkan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Di pendapat yang baru yang saya tulis di website rumayso.com, saya bolehkan dengan alasan-alasan yang lebih kuat. Terus yang kedua itu panduan kurban. Nah, buku ini lebih lengkap.
daripada buku ini. Tapi nanti kita bahas yang ini saja. Di sini nanti saya akan bahas sampai pada pembahasan akikoh, kurban dan akikoh. Mudah-mudahan segera ada PDF-nya nanti di website rumeso.com. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya bisa telepon dulu di 0812 281 85131. Sekali lagi, jika ada yang mau bertanya bisa ke 0812 281 85131. Saya coba baca dulu dari YouTube-nya. Nanti baru saya terima WA. Nanti Zoom siap-siap. Ustaz, bagaimana misalnya ada yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita dan di grup keluarga, dan yang mengucapkannya orang yang sudah tua. Dibiarin saja, tidak usah kasih komen, tidak usah kasih tanggapan, gitu aja. Anggap itu berlalu seolah-olah kita itu tidak dukung ucapan selamat tadi, dan sebenarnya kita nggak setuju dengan ucapan seperti itu. Jadi nggak usah balas, diamkan saja. Cara memilih calon imam dalam segi agamanya seperti apa ya Ustadz, yang harus diwajibkan untuk ada? Ini kalau maksudnya apa, calon imam, calon jodoh. Kalau mau ikut nanti pembahasan jodoh nanti yang galau-galau kayak gini di hari Jumat sore ya, malam Sabtu. Besok gitu tentang jangan mau digantung. Nah itu malam Sabtu besok. Saya tidak banyak panjang lebar tentang itu, nanti banyak galau di sini. Apa yang dilakukan saat nazar? Nazar nanti tak pending dulu. Bagaimana hukumnya memakai spray kasur dan selimut untuk bayi atau anak yang bermotif makhluk bernyawa, misalnya motif kupu-kupu? Kalau gini, gambar hewannya, kupu-kupunya, ada hewan-hewan yang lainnya, cuma siluet aja, artinya cuma gambar hitam saja, tidak kelihatan muka utuh, boleh. Namun kalau ada, ini baiknya dihindari. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Hamba Allah di Kalimantan, Ustadz. Bu Guru berarti ya? Oke. Silakan Bu. Ya, pertama Ustadz, zikir setelah sholat itu kalau seandainya anak ngajak ngobrol itu bisa nggak? Masih boleh Bu, terpotong nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya. Dan yang kedua, Ustadz, urutan yang tepat untuk zikir sebelum termasuk doa, kebiasaan atau seharusnya mau tidur? Zikir sebelum tidur? Maksudnya? Sebelum tidur, kan habis wudhu, karena kan saya dengar kan ada yang naik kasur, baca Allahu Akbar, tebas-tebas dan sebagainya itu. Iya, ada seperti itu, betul. Terus urutannya pertama apa Ustaz? Sebenarnya tidak ada urutan, yang penting wudhu, terus mau zikir apa saja itu sebenarnya tidak ada urutan baku. Karena hadisnya terpisah-pisah Bu, jadi kita nggak bisa tentukan mana yang lebih dahulukan sampai mata terpejam gitu, nggak ada. Saya belum ketahui itu. Jadi urutannya bebas sebenarnya. Terserah aja Ustadz ya. Iya. Ibu mau milih juga salah satu saja juga boleh. Misalnya cuma milih tadi yang saya sebut ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak baca yang lainnya juga boleh. Terakhir Ustadz. Iya. Ustadz, kemarin kan kalau naik pangkat itu ada selisihnya yang harus dikeluarkan. Yang saya keluarkan itu dari bulan ini karena saya baru tahu atau dari awal saya naik pangkatnya itu? Kalau mau aman ya pas naik pangkat Bu, karena dulu ketika naik pangkatnya masalah. Gitu ya, cukup. Ustaz, satu lagi nggih. Iya. Ustaz, konsep kita dalam berdakwah itu bagaimana ya? Seandainya gini, kita kan tahu nih tentang naik pangkat. Kemudian saya ada punya teman, apakah saya harus ngasih tahu? Kalau nggak ngasih tahu saya berdosa kelak atau gimana? Kasih tahu semampunya. Kalau dia mau dengar ya alhamdulillah, nggak mau dengar ya sudah. Tapi harus ngasih tahu. Ya sebisa mungkin. Sebisa mungkin harus ngasih tahu gitu. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahkah puasa seorang jika di dalam hati beberapa kali refleks membaca doa berbuka puasa sebelum waktu berbuka? Batalnya itu bukan karena doanya, namun batalnya karena lakukan pembatal ya. Pembatal puasa itu bukan karena baca doa. Baca doa buka begitu bukan. Insyaallah bukan. Namun batalnya itu dianggap kalau berniat dan dia melakukan pembatal seperti makan minum. Bolehkah menggunakan wallpaper laptop yang diambil dari internet? Kalau itu ilegal, nggak boleh, walaupun cuma pakai pribadi, nggak komersil. Ya.
Namun kalau itu gambar gratisan karena ambil dari website yang sediakan gambar gratis, silahkan dipakai. Apakah kita salah menolak hadiah dari orang yang sudah beristri dan berbohong sudah memiliki calon suami karena takut keterusan ngasih terus? Ya, kalau memang ada udang di balik, ada U di balik B, ya baiknya ditolak saja dia tadi. Kalau memang ada masalah kayak gitu, apalagi ini sudah punya istri, takutnya konflik dia nanti dengan istrinya gitu. Ada telepon langsung? Ada, angkat dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jambi. Iya, silakan. Iya, saya mau ini bertanya, Afwan, keluar dari tema. Iya. Kan saya pernah dengar ya ada seorang ibu ketika anaknya bersin itu mengucapkan alhamdulillah, dan kedua mengucapkan yarhamukallah, kemudian yang ketiga ya Allah. Nah, apakah hal seperti itu ada tuntunannya atau tidak? Alhamdulillah, terus? Nah, yang saya tanya, apakah itu ada tuntunannya ya? Iya, sebentar diulang dulu Bu. Baca alhamdulillah terus? Terus ketika anak tersebut bersin yang kedua kali, beliau mengucapkan yarhamukallah, dan ketika anak tersebut bersin ketiga kali, beliau mengucapkan yahdikumullah. Apakah hal tersebut ada tuntunannya, Ustaz? Ada dalilnya itu untuk itu. Oh, seperti itu. Ya, dari sisi mana yang mungkin keliru? Iya, soalnya saya belum pernah dengar seperti itu, Ustaz. Nah, nanti coba baca di rumesa.com, ada bersin di situ, bisa diketahui dalil-dalilnya. Oh iya. Syukran. Iya. Allah barik fik. Baik, lewat WA silakan. Zoom siap-siap ya. Berpendapat itu karena kurang zikir, tapi ada juga yang menyarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Bagaimana Islam memandang hal ini, Ustaz? Ilnas. Karena kita nanti salah persepsi nih artinya. Saya samakan dulu nih. Apa ya, mungkin dari sisi mental kurang gitu ya. Bisa jadi karena kurang zikir, bisa jadi memang juga karena masalah mental ya. Bisa konsultasi juga kan psikolog, tapi dia juga lakukan sebab syar'i juga, nggak masalah di situ. Yang satu lagi, Zoom siap-siap. Ya. Bagaimana hukum bisnis jasa konten tulisan, Ustaz? Konten tulisan bagaimana itu? Untuk mengisi konten IG, blog atau email para pebisnis online. Sah saja boleh, dan dia boleh dapat penghasilan dari situ, nggak masalah. Ya, terus ada lagi, satu lagi, baru Zoom. Baik, lewat Zoom silakan. Baik Ustadz, Ana akan bacakan pertanyaan lewat chat dulu. Ya. Ini pertanyaan dari Ukti Fahrisa Aulia Putri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seseorang menjadi murabbi atau mentor dalam kegiatan mentoring liko di sekolahan? Lalu bagaimana jika seorang tersebut belum berkapasitas tetapi sudah ditawari menjadi murabbi? Karena di sekolah kami terdapat kegiatan semacam itu. Hal ini menjadikan kami bingung Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Yang jelas begini ya, jadi murabbi tetap punya ilmu ketika dia mengajarkan ilmu ya. Jangan cuma sampaikan masalah-masalah yang tidak manfaat di situ. Harus punya ilmu karena dia mengajarkan pada orang. Setiap yang mengajarkan pada orang, Nabi SAW katakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya satu ayat ini yang harus diketahui ilmunya gitu. Apalagi kalau disampaikan banyak, belajar dulu. Jangan belajarnya dari YouTube, belajar dari guru kemudian sampaikan ke yang lain gitu, sehingga ilmunya siqah, ilmunya terpercaya. Beberapa kasus yang kami ketahui karena kurang ilmu ya, jadi murid-muridnya salah jalan lagi gitu. Yang dibina itu salah jalan dikarenakan dari mentoringnya ini yang keliru. Dan ada yang punya pemahaman keliru sampai terkena pemahaman ISIS yang saya tahu gara-gara ini juga, karena murabbinya belajarnya cuma dari YouTube dan dia dapat channel-channel tentang ISIS sehingga diajarkan kepada adik-adiknya. Nah, ini karena modalnya cuma seperti ini, jadi
cuma ingin memberi semangat saja motivasinya, keliru fatal di sini. Nggak boleh. Harus didasari dengan ilmu. Satu lagi. Pertanyaan dari Aski Maulia Fitri, Ustadz pada saat sujud bolehkah berdoa, doanya yang dari Al-Quran atau boleh bahasa Indonesia? Baiknya doa dari Al-Quran atau doa dari hadis atau dengan bahasa Arab yang dia buat dengan arti yang benar. Kalau dengan bahasa Indonesia baiknya dihindari ketika dalam sholat, ya, kalau itu mulutnya qomat kamit. Tetapi kalau itu dalam batin, ya tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Terus, Zoom lagi silakan. Nah, Ustadz, kalau terbangun jam 3 pagi, itu apakah tanda Allah menyuruh untuk sholat tahajud? Dan selesai sholat sunnah, apakah boleh Ustadz beristighfar seperti sholat fardu? Boleh. Yang jelas setelah sholat tahajud dan di waktu tahajud itu memang waktu anjuran untuk istighfar. Ya, terus, di Zoom lagi silakan. Nah, Ustadz, bismillah. Ustadz, anak saya 3, masih kecil-kecil. Iya. Terus? Sekali paling besar usia 3 tahun. Dulu memang saya tidak rutin membaca zikir pagi dan petang. Tapi karena saya ingin selalu memperbaiki diri, saya memaksakan diri untuk selalu membacanya. Lambat laun ketika sudah menikah dan punya anak 3, waktu 24 jam terasa sempit sekali. Jika saya sempat, saya baca, tapi lebih banyak terlupa karena saking sibuknya dengan pekerjaan rumah, mengurus anak dan suami. Padahal kadang sudah diniatkan pun terlupa atau sedang setengah membaca, anak-anak sudah rewel sehingga tidak bisa meneruskan lagi. Bagaimana nasihat? Kan bisa sambil gendong anak, sambil ngomong, sambil nyusui. Kan bisa disambi, nggak mesti diam di satu tempat terus zikir gitu, enggak. Rasulullah SAW tadi kata ke Aisyah tadi ya, karena Rasulullah SAW ya yazkurullah fi kulli ahwalihi, fi kulli ahyanihi. Rasulullah SAW itu ya berzikir kepada Allah itu dalam setiap keadaannya. Artinya memang sesuaikan keadaan saja. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin ketika membahas Riyadhus Shalihin tentang hadis ini nih. Dia katakan termasuk pemahaman yang kurang tepat yang dimiliki oleh orang tasawuf, orang sufi itu nganggap saya harus diposisikan diri saya, khususkan satu tempat, cara dengan dia duduk di situ, kasih waktu tertentu untuk dia zikir gitu. Jadi dia memang sediakan momen tertentu, bukan sediakan momen tertentu, sediakan tempat khusus, cara khusus untuk dia itu berzikir. Rasulullah SAW enggak, Rasulullah SAW itu setiap keadaannya, jadi tergantung kondisinya gitu. Sehingga ibu rumah tangga pun yang tadi katanya super sibuk juga, saya paham, itu super sibuk, memang super sibuk. Tapi pasti kan punya waktu untuk lisannya itu gerak. Gak mungkin enggak, dan ibu-ibu lain juga sama, bukan hanya ibu saja yang super sibuk gitu. Mereka bisa zikir, masa ibu nggak bisa? Ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 4 itu. Zikir-zikir dia. Bolak-balik anaknya nangis, bolak-balik yang satu rengek-rengek, bolak-balik yang satu lagi minta lagi. Dia tetap masih bisa zikir dan dia layani itu semuanya sambil layani anak-anak, ngurus suami, dia zikir juga. Kenapa nggak bisa lakukan seperti itu? Yang lainnya bisa gitu. Ya. Dicoba dulu, mudah-mudahan waktunya jadi penuh berkah. Dengan kesibukan kayak gitu jadi ya penuh manfaat lah, waktu walaupun cuma sebentar sekali itu penuh berkah, mudah-mudahan. Ya. Satu lagi sebelum saya alih ke telepon dan WA, monggo. Afwan Ustadz, mau tanya, zikir pagi dan petang berakhirnya masing-masing sampai pukul berapa ya Ustadz? Kalau saya lebih memilih pendapat untuk zikir pagi tidak sampai matahari terbit saja, tapi bisa lanjut sampai mau menjelang zuhur, zikir pagi. Kalau zikir petang, saya masih bolehkan 2 waktu. Mau milih ba'da asar silakan, mau milih ba'da maghrib, mau milih setelah matahari tenggelam silakan. Ya, waktunya berakhir kalau untuk zikir sore, zikir petang itu sampai nisful lail, seperti waktu berakhirnya sholat isya, yaitu sekitar jam 11 malam. Nah, ini saya bahas di rumeso.com untuk
pembahasan khusus untuk waktunya saja. Waktu zikir pagi kapan, waktu zikir petang kapan. Bisa cari dengan kata kunci kapan akhir waktu zikir petang. Kalau zikir pagi tidak terlalu banyak perselisihan, namun kalau zikir petang ini waktu mulainya, waktu akhirnya perselisihannya kuat sekali. Ya. Baik, lewat WA silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya saya berlangganan di sebuah website yang menyediakan gambar? Setelah berlangganan, saya dapat mendownload secara bebas selama sebulan. Ya memang dikasih jatah kayak gitu. Selama sebulan dia download terus gitu. Ada yang downloadnya itu terbatas jumlah gambarnya, ada yang downloadnya kasih waktu dan download sepuas-puasnya gitu. Ya, namun biasanya terbatas yang kita pakai, kita tidak boleh jual lagi gitu. Kalau ada yang mau beli, langsung beli ke website itu. Jangan melanggar aturan ini gitu. Ya, sebentar, ada di YouTube dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menilai objektif itu seperti apa? Bagaimana bersikap objektif menilai ikhwan setelah nazar? Saya pending dulu ya, nazar ya. Ustadz, saat di kamar mandi, di pikiran saya itu memikirkan tentang agama Ustadz. Misal lagu-lagu Islam, sejarah-sejarah Islam, itu gimana Ustadz? Apakah dosa? Tidak sih, namun yang masalah lagu ini yang saya kritisi ya, baiknya tidak pikir lagu-lagu lagi, stop untuk dengar-dengar lagu-lagu dengan alat musik. Apakah jika kita, kalau ada telepon langsung ya, masukin ya. Apakah jika kita selalu beristighfar setiap saat akan menolong kedua orang tua di akhirat kelak? Nah, kita beristighfar akan menolong orang tua di akhirat kelak, ya. Apakah harus diniatkan untuk orang tua dan diri sendiri atau cukup beristighfar seperti biasanya? Kalau untuk orang lain, baiknya niatkan untuk orang lain, berarti niatkan untuk orang tua. Ustadz, kalau pelit masih berharap tobat nggak Ustadz? Pelit. Ya, kalau pelitnya ini tergantung ya. Kalau pelitnya ini dalam pelit harta nggak mau sedekah, ya tobat, menyesal, kembali taat, kemudian bertekad tidak mau ulangi lagi. Ada telepon? Belum. Terus, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya mengikuti tes psikotes untuk masuk SMA. Di tersebut ada menggambar makhluk hidup. Apakah saya berdosa? Yang jelas kalau itu gambarnya utuh, ada mukanya jelas, mata, hidung, mulut, telinga, itu perfect, dia gambar sempurna, maka nanti di akhirat diperintahkan untuk hidupkan gambar tersebut. Ya, ini teks hadis ya. Itu katakan akan hidupkan gambar tadi. Kalau nggak bisa ya disiksa. Lantaran itu. Wallahualam, saya tidak bisa, nggak tahu solusinya bagaimana untuk hal ini ya. Yang jelas dihindari untuk gambar makhluk itu secara utuh gitu. Ustaz, bagaimana hukumnya saya berlangganan di sebuah website yang menyediakan gambar? Ini sudah tadi ya. Apakah boleh kita berzikir dengan niat supaya Allah Azza wa Jalla mempermudah kita dalam menuntut ilmu syar'i? Bisa. Zikir itu juga untuk mempermudah urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, apa nenek itu masuk surga? Nenek juga masuk surga, tetapi kalau sudah masuk surga, keadaan sudah kembali muda lagi, sekitar 30-an tahun. Jadi kalau dikatakan nenek-nenek nggak ada, maka Nabi SAW pernah menyebut ini, ada nenek-nenek yang protes. Nabi katakan nenek-nenek itu tidak ada lagi di surga karena semua kembali muda. Apa Ustaz? Jika junub tidak boleh membaca Al-Quran. Iya betul. Lalu bagaimana dengan makan dan minum Ustaz? Masih boleh. Namun saran saya tetap segera mandi itu lebih bagus. Nggak tunda-tunda untuk junubnya. Ada telepon? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Dengan siapa di mana? Hamba Allah dari Bekasi. Ya, silakan. Ya, saya ketika awal masuk kerja ya, saya kan ada salah satu tes persyaratan untuk gambar tulis. Nah, di situ diperintahkan untuk menggambar manusia dan pepohonan. Ketika itu saya menggambar seorang manusia utuh ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana status pekerjaan saya saat ini setelah
lolos dari seleksi tes gambar itu ya? Tesnya itu beda lagi sendiri, pekerjaan beda lagi. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Ada suatu masalah itu yang awal itu tidak dimaafkan, namun selanjutnya itu dimaafkan. Sehingga saya nilai ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan selanjutnya. Jadi kesalahannya ketika buat gambar itu salah. Namun selanjutnya kalau pekerjaannya profesional, tidak melanggar aturan-aturan kerja, maka halal gajinya. Jadi halal ya, walaupun persyaratan awalnya itu menggambar ya? Iya, karena ada persyaratan awal itu tidak mempengaruhi kerja selanjutnya. Ya, baik. Syukran Ustaz. Baik. Ada lewat WA, silakan. Siap-siap Zoom lagi ya. Bismillah Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga. Saya mencari nafkah dengan menjual coklat berbentuk karakter hewan dan kartun-kartun lucu termasuk bentuk-bentuk putri-putri kartun. Bagaimanakah hukumnya Ustadz? Karena kalau coklatnya nggak ada bentuk-bentuk lucu jadi nggak laku. Saya takut itu dominannya itu karena gambar. Kalau itu cuma ikutan saja nggak masalah. Artinya nggak dipandang itu. Jadi yang pokok cuma coklat. Tapi ada bahasan lagi selanjutnya, ini untuk anak-anak. Anak-anak masih lebih dibahasin dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Anak-anak misalnya seperti Aisyah kan punya boneka. Wallahu alam, kalau dari sisi amannya sih tidak gitu, tidak jual itu. Namun kalau memang gambar nggak terlalu utuh, ya ada samar-samar gitu, ya wallahu alam masih bisa. Kalau itu produk orang lain, ya produk orang lain berarti cuma jualin saya, bukan yang buat. Nah ini masih lebih ringan dibandingkan dengan yang buat kemudian dia jual. Wallahu alam. Terus satu lagi lewat WA. Ustadz, hampir setiap hari saya diminta memanipulasi laporan produksi di pabrik tempat saya bekerja, karena sistem di perusahaan tersebut seperti itu. Saya ingin resign dari pekerjaan saya ini, namun orang tua tidak mengizinkan. Sikap apa yang harus saya ambil, Ustadz? Ya kalau memang sudah pandang situ serba masalah dan mau resign, coba lebih orang tua dengan baik. Mudah-mudahan nanti dapat pekerjaan yang lebih baik dan tidak ada unsur-unsur semacam itu lagi. Satu lagi baru saya beralih ke Zoom. Bismillah Ustadz, saya seorang akhwat. Ana sudah beberapa kali gagal dalam proses ta'aruf. Ya. Ini lain kali. Ya, lain kali dulu. Apakah syarat-syarat untuk membadali haji orang tua atau suami yang sudah wafat? Membadali haji atau ini yang sudah wafat, pertama dia pernah berhaji atau berumroh. Kemudian yang kedua dia cuma menghajikan atau mengumrohkan untuk satu orang saja, tidak boleh lebih daripada satu orang. Di antara syaratnya seperti itu. Lihat di website rumahesa.com, cari dengan kata kunci badal haji. Ada syarat-syarat saya sebutkan, ada fatwa itu sampai lebih daripada 10 kalau nggak salah. Nah, itu pelajari. Baik, telepon langsung. Silakan angkat. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Silakan. Ya, suaranya coba lebih dekat lagi Pak, kurang jelas, kurang seru suaranya. Iya, suaranya Bapak kurang keras. Siaran di belakang Bapak kayaknya matikan dulu deh. Dipelanin aja. Cut dulu kalau enggak. Aduh, cut dulu. Ya, baik, lewat Zoom dulu. Baik, pertanyaan lewat Zoom, silakan Ibu Lydia Ayu dibuka mic-nya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa di mana ini Bu? Saya Lydia dari Jakarta Ustadz. Ya silakan Bu. Saya mau tanya, jadi apakah boleh kalau berdoa sambil jalan? Jadi kalau misalnya di kantor atau tempat umum, saya mau ke toilet, tapi bacaan sebelum toiletnya saya sambil jalan, jadi nggak berdiam diri di depan toilet untuk baca doa dulu baru masuk gitu, bolehkah seperti itu? Sibuk sekali kayaknya Bu ya.
soalnya takut terlihat aneh gitu kalau misalnya saya ke toilet tapi diem dulu sebentar terus baru masuk kayak. Kan nggak angkat tangan juga, Bu. Jadi masuk baca sebentar kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk. Mulutnya komat kamit aja, Bu. Oh, berarti tidak usah mengangkat tangan Oh, juga nggak ya, usah. hanya Nggak berdiri. usah. Iya, Berdiri langsung aja. Mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar, ghufranaka, sudah. Jadi ibu nggak disuruh angkat tangan gitu, enggak. Tapi tetap adab yang baiknya berdiam diri dulu, maksudnya kayak. Iya, berhenti sebentar, masuk baru ini. Atau sambil jalan pas mau dekat pintu baca itu kan cuma berapa detik aja, Bu, masuk. Iya. Iya, Ustaz. Terus saya mau nanya satu lagi, jadi saya kan sedang berusaha untuk tidak mendengarkan musik, tapi jadi saat di toilet gitu saya mencuci atau saya buang air gitu, apakah saya boleh sambil dengerin ceramah atau murotal gitu supaya nggak sepi gitu? Jadi jangan, Bu, jangan. Kalau dalam toilet jangan. Oh, jangan. Tunaikan hajat cepat-cepat seperlunya, nggak usah lama-lama. Setelah keluar baru itu dilakukan. Kalau misalnya lagi mencuci gitu, mencuci kan bukan mencuci, baiknya nanti suaranya jauh dari kamar mandi gitu ya, Bu ya. Ya soalnya saya kedengarannya kurang baik, jadi suka saya pakai headset gitu, di handphonenya di luar, tapi saya pakai headset Bluetooth di kamar mandi yang ada toiletnya gitu, saya juga pengen cuci gitu, boleh nggak Ustaz? Iya, ini masalah di dalam toilet sih. Kalau ibu putar dari luar kan, iya. Oh ya, jadi lebih baik saya tidak usah mendengarkan yang berhubungan dengan agama di dalam kamar mandi yang ada toilet gitu. Iya, atau enggak ya suaranya dikencengin dari luar. Oh, boleh kalau dari luar. Iya, dari luar kan maksudnya orang lain juga kan dengar, bukan di dalam kamar mandi saja. Oh, iya, tapi itu kan di rumah ibu gitu, iya. Misalnya di dapur, di setel di dapur, terus ibu sambil masak dengar ceramahnya, enggak masalah. Gitu. Cukup? Oke deh. Ya. Cukup. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Zoom lagi. 2 lagi, Bu, silakan. Silakan Ibu Marisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustaz. Amin. Saya tanya Ustaz. Silakan, Bu. Kalau pada zikir setelah sholat fardu itu Ustaz, yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi 10 atau 11 kali itu boleh diamalkan kah Ustaz? Boleh. Ada hadisnya. Saat-saatnya kayak keburu-buru apa? Ya kalau ibu lagi rajin ya bacanya sempurna 33 33 33 genapin 100. Kalau lagi repot ya 10 10 10 gitu. Oh, nah Ustaz. Ya. Ustaz, bertanya lagi Ustaz, bolehkah bagaimana Ustaz bila calon mertua itu bertanya weton kita Ustaz, sedangkan weton itu kan menjerumuskan kepada kesyirikan Ustaz? Apa? Tanya tentang apa? Kalau calon mertua menanyakan weton kita Oh, Ustaz. weton, neptu, hitungan Jawa. Nah Ustaz. Dia tanya apanya, Bu? Tanya wetonnya apa gitu Ustaz. Terus tujuannya apa? Mungkin dicocok-cocokkan itu Ustaz. Dia mau cocokkan untuk apa lagi? Ada nasib rizki mungkin macam-macam ya dia. Nah Ustaz. Kayaknya mertua sering baca kitab primbon ya itu. Itu ilmu dari kitab primbon aja itu, Bu. Calon Ustaz, bukan mertua. Oh, Ustaz. calon. Aduh. Kalau calon itu berarti mau hitung-hitung hari itu. Nah itu Ustaz. Iya. Nanti ada kalau nggak cocok dari sisi pembagiannya nanti kan ini tahu weton nih, sudah tahu hitungannya? Saya nggak tahu Ustaz. Nggak tahu, tapi pernah dengar nggak? Pernah dengar dari teman-teman sih Ustaz. Berarti jenengan orang Jawa apa bukan? Nggak, Jawa. Yang Jawa berarti sudah tahu. Kalau itu hitungannya itu nanti dia tanggal lahir,
itu disesuaikan nanti dijumlah K itu istilahnya. Terus nanti dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5. Nah, nanti ada hasilnya, itu adalah ada ramalannya di situ. Setelah itu nanti kalau memang nggak cocok, ya masih bisa lanjut tapi diruat dulu. Ya. Jadi gimana Ustaz? Ya syiriknya ya jelas syirik gitu. Jadi nggak usah dijawab gitu Ustaz? Nggak usah jawab aja, nggak apa-apa. Biar cari sendiri. Belum tentu mertua juga bisa hitung itu. Dia nanti lapor ke orang pinter di sana. Tuh. Calon ya, calon bukan mertua ya, calon. Ya, Ustaz. Gitu. Itu tugas yang si laki-laki yang dakwahi, bukan jenengan. Nah, Ustaz. Iya, dia dakwahi orang tuanya gitu. Cukup ya? Ustaz. Apa ya? Terakhir ringkas. Memberi syarat pranikah kepada calon suami itu Ustaz. Apa Bolehkah syaratnya? Minta apa? Tinggalnya di rumah calon istri saja Ustaz. Di rumah istri nantinya kalau sudah menikah Ustaz. Alasannya kenapa? Atau kalau karena ada orang tua dan adik yang harus diurus Ustaz di rumah. Asalnya yang perempuan ikut laki-laki. Ibu. Kenapa Ustaz? Asalnya perempuan ikut laki-laki dong. Itu asalnya Iya, itu dulu. Ustaz. Kecuali dengan keridoan si laki-laki. Oh, berarti boleh ya Ustaz? Sebenarnya alasanmu nggak kuat banget sih. Karena ibu udah cerai Ustaz sama bapak, jadi di rumah cuman saya perempuannya Ustaz. Iya tahu, tapi suami lebih punya hak untuk bawa istri gitu, terserah dia. Oh begitu Ustaz. Kalau suami maunya tinggal di rumahnya orang tuanya, bukan rumahnya sendiri Ustaz. Kayak rumahnya orang tuanya bapak atau ibunya, bukan ngekos atau ngontrak. Baiknya sih ngontrak sendiri, punya rumah sendiri lebih aman gitu ya, sehingga tidak banyak yang ikut campur. Kalau mau sih ibu tetap di situ, nanti kamu tinggal dicari kontrakan dekat rumah situ sehingga ibu juga bisa diawasi terus. Oh begitu. Iya strateginya gitu ya. Mudah-mudahan mau dan disetujui. Cukup ya? Jazakallah khairan, Ustaz. Baik. Ya, Zoom cukup. WA 1 saya baca sisanya nanti dari YouTube baru kita closing. Belum ada? Taib. Ini YouTube banyak sekali ini. Berarti semua kembali ke YouTube ini. Bagaimana hukumnya seorang akhwat untuk mengekspos dirinya di sosial media? Ibu saya menginginkan saya menjadi tokoh masyarakat di sosial media dengan alasan agar saya mudah berbisnis. Tidak usah ikuti hal ini ya. Beritahu pada orang tua, akhwat itu lebih menjaga diri, tidak terbuka seperti itu ya. Karena mereka saja disuruh untuk nutup aurat gitu. Nah, ada telepon terakhir ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi. Ya silakan. Pertanyaan gini Ustaz. Di kampung saya itu ada beberapa orang wanita yang ditinggal suaminya itu bertahun-tahun nggak pulang, nggak ada nafkah. Terus statusnya gimana? Apakah otomatis jatuh talak atau gimana Ustaz? Belum tentu. Talak harus ada ucapan ya. Kecuali kalau si istri gugat cerai. Kecuali kalau dari istri gugat cerai karena suami nggak pulang-pulang gitu, nggak kasih nafkah. Kalau belum ada proses apa-apa ya nggak jatuh talak. Kalau memang sudah nggak kuat lagi ngadepi kayak gitu ya lapor di pengadilan agama. Soalnya kemarin itu si wanita ini terus nikah lagi, belum lapor ke pengadilan. Nikah lagi. Nah, kayaknya itu bukan nikah resmi deh. Ya, nikah siri. Nah, itu. Coba kalau lewat KUA. Apa? Sudah punya anak. Aduh. Sudah nikahnya siri, diam-diam lagi nggak di KUA. Terus tambah lagi di situ masih ada suami dulu, belum ada kata cerai. Paling nggak tahu ilmu agama itu. Iya. Wah, wallahu alam itu ya. Saya sih masih nganggap masalah nikahnya. Mau saya bilang kata kasarnya ya zina itu. Iya. Mana kata cerai dengan suami dulu nggak ada.
Kan kalau cerai itu kan dengan kata-kata. Bukan hanya sekadar dia tidak ada nafkah terus cerai. Enggak, tunggu dulu. Kalau enggak istri gugat di pengadilan. Kalau enggak ada ya berarti belum, statusnya masih suami istri. Nah kalau kasusnya seperti ini terus sudah terlanjur nikah lagi, nah itu makanya saya tadi bisa tebak, itu nikah bukan nikah resmi KUA, pasti nikah siri. Kalau nikah KUA ditanya, mana surat ceraimu? Oh belum ada, suruh ngurus pengadilan dulu. Makanya jadi pelajaran, jangan sekali-sekali mudah-mudahan untuk nikah siri karena kasusnya kayak begini jadinya nih diantaranya. Ya, saya selalu sarankan tidak nikah siri dulu, nikah resmi KUA lebih bagus. Namun secara hukum sih nikah siri sah. Tapi ini bukan bagaimana saya mau bilang sah, wong masih ada suami. Ya, cukup ya. Baik, Allah yabarik fiik. Apa hukumnya meletakkan boneka di tempat tidur sedangkan kita tahu ada anjuran untuk tidak memasang foto atau mana tadi ini? Kok dia hapus sendiri sih? Gak dijawab lah. Ustadz, apa saya boleh daftar biro jodoh Rumah Iso? Saya seorang akhwat, umur saya sudah kepala 3 karena di daerah tempat saya tinggal mendapatkan ikhwat yang single yang ngaji sunnah sulit. Ya sudah deh, kalau memang butuh sekali ya ini mudah-mudahan asisi saya ini jangan dibawa berkah. Nanti lapor aja ke Bunda Liski. Terakhir, bagaimanakah solusi untuk hati atau jiwa yang lalai dalam zikir? Karena kadang kita sudah tahu keutamaan-keutamaan zikir tapi jiwa masih saja lemah. Karena memang tidak ada motivasi, terus waktunya banyak lalai gitu. Dan dia nggak ada juga majelis ilmu untuk memompas semangat dia lagi, imannya, ya ibadahnya, zikirnya. Coba arahnya majelis ilmu, pasti akan termotivasi untuk itu. Baik, itu saja kita cukupkan. Insya Allah besok malam dan hari-hari berikutnya di malam hari ya, khusus untuk masalah kurban, akikoh dan menyambut buah hati. Ikuti, kalau punya masalah kurban apa-apa, akikoh bisa tanya besok malam. Kita khususkan tema itu. Jadi memang ini untuk umum ya, mau yang remaja boleh, yang umum boleh, dan silakan untuk bertanya karena mau dekat kurban banyak yang butuh ilmu itu. Saya harus jelaskan tentang tadi dan saya bersumber dari dua buku saya tadi, atau di website rumeso.com sudah ada tulisan saya tentang masalah kurban. Paginya tetap kita bahas seperti biasa. Pekan depan itu seputar kredit semuanya. Ada kredit macet, ada kartu kredit, ada kartu kredit syariah. Ya, pokoknya bagaimana cara menyelesaikan, ada surat berharga yang juga masih riba gitu, nanti akan kita bahas insyaallah. Demikian kami cukupkan, mudah-mudahan bawa manfaat bagi semuanya. Dan yang belum berlangganan dengan channel Rumeso TV bisa berlangganan biar dapat notifikasi kalau kami ada kajian-kajian sore tentang bincang santai dan seterusnya yang belum diketahui. Ya bagusnya di subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya biar tahu ada kajian terbaru. Baik, demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.